Anies Baswedan 5 tahun bekerja di Jakarta telah membuktikan bahwa dia tidak tunduk dan tidak dibawa oligarki. Itu yang paling penting. For the time being ya, untuk sementara waktu, saya meyakini bahwa Ganjar Pranowo lah yang merupakan boneka atau alat oligarki ya, dengan segala hormat kepada Ganjar. Saya mengatakan bahwa Prabowo not too sophisticated to be a good leader seandainya dia tidak berani keluar dari kerangkeng kekuasaan hari ini misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Jadi seseorang ya itu memberikan video ini kepada saya. Entah maksudnya apa, yang jelas katanya minta klarifikasi ya. Jadi mengklarifikasi bahwa benar apa enggak dan lain sebagainya. Jadi pertama jawaban saya mana saya tahu ya. Tapi saya tanya, kalau seandainya calon presidennya itu cuma Anies, Ganjar dan Prabowo, kira-kira mana yang Anda pilih ya? Dia bilang itu rahasia ya. Sudah rahasia ya. Jadi yang ingin saya katakan adalah sometimes kita tidak bisa punya pilihan yang mewah, ya kan? Karena sistem politik kita dibangun oleh oligarki. Karena itu siapapun yang masuk dalam lingkaran itu akan menjadi, ada kecenderungan akan menjadi orang yang terpaksa harus bernegosiasi dengan oligarki. Tapi sekali lagi, ingat kata E.F. Saifullah Fattah ya, Anda track record akan membuktikan apakah ketika Anda memerintah Anda takluk pada oligarki atau justru oligarki yang menyesuaikan diri kepada Anda. Kan itu masalahnya. Anies Baswedan 5 tahun bekerja di Jakarta telah membuktikan bahwa dia tidak tunduk dan tidak dibawa oligarki. Itu yang paling penting. Ya kan, termasuk kebijakan-kebijakan yang terkait misalnya dengan reklamasi. Nah, sebaliknya kita bisa menilai apakah Presiden Jokowi selama hampir 8 tahun lebih, hampir 10 tahun memerintah, apakah tunduk atau tidak pada oligarki. Dinilai juga secara fair ya. Karena oligarki itu pasti ada dalam setiap masa di setiap zaman. Baik oligarki politik maupun oligarki ekonomi. Kalau kita bicara oligarki politik, kan elit artinya yang bisa mempengaruhi. Ya oligarki politik kita ya kalau yang paling hot saat ini, yang paling hot ya Jokowi sendiri, Luhut Binsar Panjaitan, Megawati Soekarno Putri, siapa lagi? Surya Paloh mungkin. Tapi kalau mau lihat yang paling top itu adalah ya 3 orang itu. Megawati, Luhut Binsar Panjaitan, Jokowi ya. Mungkin juga Hendro Priyono, mungkin juga Surya Paloh, mungkin juga Erlangga Hartarto ya kan. Mungkin juga SBY. Jadi oligarki politik adalah elit-elit ya. Nah, kalau kita bicara elit, ya saya mengatakan mereka adalah musuh kita semua, musuh demokrasi. Kenapa? Karena mereka masih mempertahankan presidensial threshold baik sekarang maupun pada masa lalu. Jadi kesalahan mempertahankan presidensial threshold itu menjadikan mereka sebagai musuh demokrasi. 6 partai istana mempertahankan presidensial threshold. 3 partai non-istana dulunya juga mempertahankan presidensial threshold. Jadi tidak ada partai yang secara genuine menginginkan presidensial threshold 0. Semuanya menginginkan presidensial threshold sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi sangat pragmatis. Jadi ada yang menginginkan 4%, ada yang menginginkan berapa persen begitu sampai kemudian disepakati 20%. Jadi itu soalnya. Jadi tidak ada mekanisme kecuali merapat dan bernegosiasi dengan oligarki. Karena tidak ada calon independen. Oke, satu itu ya. Berikutnya adalah yang harus kita pahami juga, perjuangan 0% itu sampai sekarang belum berakhir. Masih terus diupayakan.
Mudah-mudahan nanti suatu saat jebol juga. Kalaupun tidak pada rezim ini, mudah-mudahan oleh pemerintahan berikutnya. Makanya saya berharap bahwa kendati ya pemimpin hari ini berasal dari comberan misalnya, comberan pemilu yang penuh dengan kotor, penuh dengan kecurangan, kekurangan dan lain sebagainya, permainan uang dan lain sebagainya, di mana presiden juga tidak mau netral ya, tetapi sudah mulai berpihak, maka pemimpin yang hadir ke depan 2024 adalah an enlightened leader, pemimpin yang tercerahkan siapapun dia, walaupun dia berasal dari comberan pemilu. Indikatornya apa dia sebagai an enlightened leader? Dia memperbaiki yang namanya mekanisme atau prosedur atau sistem politik kita ke depan dengan lebih baik, menghilangkan presidential threshold, ya kan, membuat partai-partai itu diatur agar tidak feodal, memperbaiki governance pemilu agar tidak lagi jadi curang dan kurang lagi, instrumen pendukungnya juga diindependenkan, memberantas korupsi, melindungi hak asasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita harapkan ya pemimpin ke depan, an enlightened leader, walaupun kita tahu berasal dari limbah pemilu ya. Jadi sekali lagi saudara sekalian, mudah sekali kita mengatakan sekarang ya tinggal pilih saja. Kalau calonnya Anies, Ganjar, dan Prabowo ya Anda tinggal pilih Anda mau preferensinya kemana. Kalau saya selalu mengatakan karena ingin perubahan, ingin perbaikan ke depan, saya cari yang spektrumnya paling jauh dengan kekuasaan istana hari ini. Walaupun kadang-kadang barangkali tidak gampang juga untuk memenangkan pertarungan ketika presiden tidak netral ya. Kira-kira begitu. Jadi daripada saya membiarkan orang menuding di belakang layar, ya saya ketengahkan aja videonya. Jadi Anda harus membedakan buzzer dengan orang yang berpendapat secara intelek ya, secara akademik. Kalau buzzer itu orang yang dibayar ya. Tapi kalau tidak dibayar itu namanya bukan buzzer dong, tapi independent, yaitu kemampuan untuk bersikap. Jadi bukan netral itu nggak bersikap, nggak A, nggak B, tapi independen adalah kemampuan bersikap secara otonomik ya, secara otonom, kemudian tidak dibayar ya, didasarkan pada his best knowledge ya, my best knowledge, itu yang kita bilang independen ya. Tapi apakah saya pasti akan terus misalnya mengendorse Anies Baswedan? Ya belum tentu juga. Kalau memang ada fakta-fakta yang telak, ternyata he is not a sophisticated leader, ya tentu kita sebagai makhluk yang independen kita akan berani mengatakan berubah sikap. Nah for the time being ya, untuk sementara waktu saya meyakini bahwa Ganjar Pranowo lah yang merupakan boneka atau alat oligarki ya, dengan segala hormat kepada Ganjar. Saya meyakini bahwa Prabowo Subianto yang merupakan elit oligarki sesungguhnya, tetapi barangkali oligarki yang levelnya tidak sampai level yang decisive menentukan. Maka saya mengatakan bahwa Prabowo not too sophisticated to be a good leader seandainya dia tidak berani keluar dari kerangkeng kekuasaan hari ini misalnya. Nah untuk berani lepas dari kerangkeng kekuasaan hari ini ya harus tidak ada politik sandra. Tapi kalau ada politik sandra berat akhirnya ya kan. Ganjar juga untuk lepas dari kerangkeng politik hari ini tidak boleh ada politik sandra. Kalau ada politik sandra berat. Karena kita tahu bahwa politik sandra itu kejam sekali. Tiba-tiba bus ada video-video, ada informasi-informasi yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Apalagi di media sosial seperti ini. Anies juga bisa begitu. Untuk lepas dari politik sandra, dia harus clear. Demikian juga ketua-ketua umum partai politik lainnya yang tidak bisa lepas dari politik sandra karena tadi ada kesalahan-kesalahan, ada perbuatan-perbuatan, ada tindakan-tindakan di masa lalu yang barangkali hari ini bisa diproses, bisa dipermasalahkan dari sisi hukum. Hal yang sama bukan tidak mungkin terjadi pada pemerintahan hari ini. Ketika kekuasaan berganti tiba-tiba ternyata katakanlah ada sebuah soal besar yang hari ini ditutup-tutupi dan kemudian akan dibuka pada pemerintahan berikutnya. Jadi politik saling sandra itulah yang kemudian membuat kita tidak mampu menghasilkan a genuine leader. Karena itu ya agar ada a genuine leader harus 0% dulu ya. Bila perlu ada calon perseorangan, calon independen dan lain sebagainya ya. Jadi kita jangan setia pada orang tapi setialah pada sistem. Setialah pada prosedur, pada mekanisme ya. Itu yang kita inginkan. Ya, apakah jawabannya di Anies, apakah jawabannya di Ganjar, apakah jawabannya di Prabowo atau di sosok lain, itu soal yang lain. Kita berdoakan saja yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang mampu membawa perubahan yang baik bagi bangsa ini agar tidak menjadi bangsa yang
kutuk bangsa yang kemudian tidak diberkati oleh rahmat Allah yang subhanahu wa ta'ala. Gitu ya Sobat Era sekalian. Coba kita lihat komentar Sobat Era terkait dengan ini ya. Kita bacakan. Nyapres memang habiskan duit triliunan. Siapa punya duit segitu? Refli Nape bisa dianggap buzzer RP wakakak, padahal Ganjar aja udah podcast sama Bung RH. Zaman serba fitnah sekarang emang ngeri-ngeri sedap. Karena itu daripada Anda fitnah di belakang, lebih baik saya kedepankan saja ya. Mau nggak mau saya puji Nasdem canggih soal strategi politik. On air punya media mainstream, off air sudah bawa Anies kemana-mana. Nah kalau ini ya, kita bicara tentang siasyah, bicara tentang taktik, bicara tentang strategi. Makanya sekarang saya bilang, siapa yang diuntungkan dengan pencapresan Anies? Nasdem kah atau Anies kah? Ya kan? Nasdem kah atau Anies kah? Jangan-jangan banyakkan untung Nasdem. Iya kan? Banyakkan untung Nasdem. Kenapa banyakkan untung Nasdem? Ya sederhana saja. Nasdem sudah akan memetik untungnya. In case misalnya terjadi something happen to Anies, Nasdem sudah bilang, nah kan kami sudah berusaha sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, tapi ternyata kami tidak bisa mencalonkan Anies. Kan dia tinggal mencari sosok lain saja yang kira-kira dimaui masyarakat. Jadi itu yang namanya siasyah ya. Jadi dalam politik itu biasa punya siasat, punya strategi ya, punya cara, punya sebuah peta jalan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi apakah Anies diuntungkan juga dengan Nasdem? Iya juga, karena Anies nggak punya kaki. Walaupun dia terkenal di media sosial, tapi kalau dia tidak punya kaki, dia nggak bisa juga dia. Contoh ya, kalau dia tidak punya kaki, siapa yang akan mengorganize ya kan kunjungan-kunjungan dia ke daerah? Relawan. Relawan itu organisasi yang cair. Belum tentu dia bisa mendapatkan izin aparat dan lain sebagainya, izin pemerintah daerah dan lain sebagainya. Tapi kalau partai politik adalah identitas, entitas yang jelas. Jadi ada win-win solutionnya juga. Nah kalau misalnya naik pesawat dipersoalkan, emang lo mau naik apa? Ya kan? Yang jelas ya, kita lihat misalnya begini. Biar kita jelas ya, kita dikasih tiket Garuda oleh let's say maskapai yang bersangkutan. Tiba-tiba ada korupsi di Garuda. Masa kita jadi masalah? Kecuali kita bagian dari korupsi itu. Let's say pesawat itu milik konglomerat. Konglomeratnya korupsi. Tapi kan kita tidak tahu apa masalahnya. Nah, kalau dia dianggap boneka oligarki, boneka itu nanti tercermin kepada kebijakan-kebijakannya. Kalau kebijakannya pro oligarki, nah itu akan terlihat. Tapi kalau kebijakannya berani tegas dan mau bernegosiasi dengan oligarki, itu akan kita lihat ya. Oke, begitu aja kok repot ya kan. Tapi kalau ada calon lain yang lebih sophisticated dari Anies, ya kita lihat nanti ya kan. For the time being, kita hanya berpikir, jangankan Anies, Ganjar saja belum tentu bisa jadi calon. Prabowo saja belum tentu bisa jadi calon. Ganjar masih terkendala dengan Megawati, ya kita harus langsung frankly speaking. Prabowo masih terkendala dengan mitra koalisi, emang PKB sudah pasti belum tentu. Kalau dia tidak dijadikan wakil presiden, apakah Muhaimin tidak lari? Anies masih terkendala dengan mitra koalisi juga. Jadi tidak ada calon yang fix sekarang ini. Jangan-jangan nanti tiga-tiganya malah nggak bisa nyalon. Ada calon-calon lain misalnya ya. Karena itu kita selalu berpikir to choose the best among the worst ya. Untuk memilih sesuatu yang terbaik dari yang buruk sekalipun. Seandainya yang dicalonkan itu buruk-buruk semua. Oke. Wah, muncul lagi ini. Ada buzzer. Udah lama nggak muncul, dia muncul lagi. Kemudian apa lagi ya? Gandeng Mardigu Pak Anies. Saya doakan semoga Bapak dan Ibu buzzer segera bertobat dan dapat hidayah. Luar biasa ya. Semoga Allah berikan Presiden amanah, jujur, istiqomah, bangsa negara NKRI Pak Anies. Amin. Ya, kita doakan yang terbaik bagi Republik ini. Isu fitnah bertebaran di mana-mana. Enggak usah pikirkan ya. Kalau saya tidak terlalu risau dengan yang begini-begini, sepanjang orang tidak tiba-tiba mengkriminalkan kita. Enggak salah apa-apa kita dikriminalkan. Bayangkan, masa masuk penjara bukan karena kejahatan tetapi karena dikerjain kan. Zalim banget negara ini ya. Gitu. Kemudian
Yang pasti oligarki di lingkaran Jokowi, Pak Anies adalah jalan solusi untuk tumbangkan oligarki di 2024 dan basmi setan-setan buzzer RP Dajjal. Oke. Saiful Mahfud, Bang Refli mau tanya, kalau saya berpendapat di muka umum bahwa menurut saya Bapak Jokowi itu goblok dan sebaiknya segera mengundurkan diri dari jabatannya, apakah saya kena pasal hukum? Sebelum kita berdebat di pasal hukumnya, saya sarankan jangan gunakan kata-kata itu, gitu aja, ya kan? Karena kalau Anda mengatakan kata-kata itu, potensi itu selalu ada. Jadi apa yang baik? Ya kalau Anda mau kritik, kritik saja. Apa yang dikritik dari Presiden Jokowi? Apanya? Jangan gebiah uyah, ya. Misalnya, kalau saya kan selalu bicara 4 aspek: konstitusi, demokrasi, pemberantasan korupsi, dan juga hak asasi. Ya, aspek itu kita bahas secara objektif. Jadi jangan kita gebiah uyah bilang bodoh, goblok, dungu dan lain sebagainya. Dan harus kita bedakan kebijakan sama orang. Jadi kita tidak ada urusan dengan orangnya. Misalnya apakah dia kurus atau gemuk atau pendek atau tinggi, ya, atau mancung atau tidak mancung, sipit, belau dan lain sebagainya. Nggak ada urusan. Atau rambutnya putih, berkerut atau enggak ada urusan. Urusan kita adalah pada kebijakannya. Nah, kebijakan itulah yang bisa kita nilai, ya. Apakah kebijakannya pro rakyat, apakah kebijakannya kita anggap bodoh, kita anggap dungu, ya, atau kebijakannya itu terlalu elitis dan lain sebagainya, ya. Jadi harus jelas, tidak boleh kita sentimen pada pribadi. Yang ada adalah kita harus berargumen terhadap apa yang dia lakukan as the president, ya. Sebagai presiden, sekali lagi, bukan sebagai ayah dari Kaisang dan ayah dari Gibran. Oke. Oligarki yang amanah kan gak apa-apa kan, Bung, bukan yang serakah, tetap Pak Anies saja. Ya, oligarki itu cenderung cenderung dalam pengertian yang elit, orang yang punya vested interest, ya, untuk kepentingan kelompok tertentu, ya. Kalau dia misalnya orang yang populis baik, ya barangkali dia dianggap saja dia pengusaha, tetapi bukan orang yang cawe-cawe dalam politik belakang pintu, ya. Jadi oligarki itu adalah orang yang cawe-cawe dalam politik dan bisnis belakang pintu, kira-kira begitu. Kita manfaatkan oligarki, tapi setelah jadi kita berkuasa dan kita kuasai itu oligarki, bukan oligarki yang menguasai kita. Ya, kita doakan saja yang terbaik. Kemudian, ya Allah, semoga Bapak Jokowi dan Ahok tidak minat untuk menyengsarakan rakyat, ya. Salam revolusi akhlak supaya akhlak kita lebih baik, ya. Refli Harun, apa yang terjadi jika Anies diganjal dan tidak bisa ikut Pilpres? Terima kasih. Ya, pasti akan ada gelombang dari rakyat, ya, gelombang kemarahan. Tapi apakah gelombang itu besar atau kecil, ya kita lihat nanti, ya. Saya tidak bisa mengatakan ada gelombang yang besar atau gelombang yang kecil, ya. Karena semakin Anies dekat dan dicintai, semakin dia merepresentasikan harapan, maka gelombang itu akan makin membesar. Tapi kalau Anies hanya dianggap ya cuma sekedar calon presiden saja, ya, yang akan berhadapan dengan Ganjar, berhadapan dengan Prabowo, maka mungkin gelombangnya biasa-biasa saja, ya. Jadi kita lihat apakah gelombangnya bakal besar atau tidak. Oke. Itu saja sobat era sekalian, silakan dibaca lebih lanjut, ya. Sekali lagi, don't worry, kita jangan terlalu khawatir dengan segala hal fasilitas yang diberikan kepada calon-calon presiden, termasuk kepada Anies, sepanjang kita masih meyakini bahwa dia tidak akan silau dengan fasilitas itu dan tidak akan berkhianat kepada perjuangan untuk mensejahterakan rakyat. Tapi bukan berarti kemudian pasti atau harus meninggalkan fasilitas itu, karena realistis saja tidak mungkin tidak butuh logistik untuk terbang kemana-mana, untuk pergi kemana-mana, ya kan? Di antara calon presiden itu mungkin cuma Prabowo yang punya segalanya, baik barangkali kendaraan, vehicle maupun finansial. Ganjar tidak punya, Anies tidak punya. Karena itu pasti mereka bergantung kepada penyumbang, donatur, supporter di belakang layar. Kira-kira begitu, ya saudara sekalian. Nanti akan kita lihat apakah mereka menjadi enlightened leader, apakah hanya menjadi sekedar alat
atau boneka oligarki sebagaimana yang dituduhkan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.